Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Hukum Laut. Hari ini saya ingin membahas terkait dengan hak lintas damai dan jalur navigasi. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu negara memiliki kedaulatan di laut teritorialnya maupun laut pedalamannya, beserta laut kepulauannya jika dia terkait dengan negara kepulauan atau archipelagic state. Tetapi kedaulatan itu kemudian tidak bisa berlaku semena-mena, karena dalam konteks ini negara harus menyediakan hak-hak yang menjadi privilege dari entitas internasional, yang itu kita kenal sebagai hak lintas atau kita sering sebut sebagai hak lintas damai, the freedom of passengers. The freedom of passengers ini kemudian diatur berdasarkan mekanisme UN Clause 1982, khususnya bagi mereka yang dikategorikan sebagai kapal asing, kapal berbendera asing, baik dia termasuk kategori kapal privat ataupun kapal publik, serta kapal perang, dengan tujuan adalah lintas damai, bukan tujuan untuk konfrontasi. Termasuk di dalamnya adalah kapal selam dan aktivitas-aktivitas lain yang termasuk di dalam ruang lingkup UN Clause 1982. Dalam sejarahnya, kemudian kita memahami bahwa hak lintas damai dan jalur navigasi itu merupakan konsep use communicationist. Artinya, dia merupakan laut bagi masyarakat internasional merupakan jalur komunikasi, jalur berhubungan dengan entitas atau negara lain seperti itu, yang kemudian diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat manusia. Atau kita sering kenal itu adalah prinsip res communis. Hal ini yang kemudian mengilhami bahwa laut itu dapat digunakan bersama oleh seluruh umat manusia, walaupun kemudian di dalam peruntukannya, di dalam kepemilikannya, dalam tanda petik status pengaturannya, dia masih kembali kepada masing-masing negara. Tetapi negara kemudian tidak bisa dengan semena-mena atau dengan eksklusif kemudian menutup lautnya dengan dalih itu miliknya. Tidak. Rezimnya adalah bukan rezim kepemilikan, tetapi rezim kedaulatan. Artinya di sana masih ada hak dari masyarakat internasional seperti itu. Grotius menyatakan laut tidak bisa dimiliki oleh siapapun dan hak untuk berlayar merupakan hak yang tidak bisa dilakukan. Karena itu adalah bagian dari proses komunikasi internasional seperti itu. Uh, Victoria menyebut bahwa use communication is muncul dari penerapan yang sama atas apa yang ada di darat dan ada yang di laut, yang itu disebut sebagai kebebasan di laut. Dan Vettel menyebutkan bahwa kapal dan dari semua negara berhak menikmati hak lintas damai. Asal dan satu tujuannya adalah lintas damai, dan yang kedua adalah pelayarannya dilangsungkan terus-menerus. Jika kemudian terjadi kerusakan kapal atau ada sesuatu hal yang darurat, misalkan terjadi pembajakan kapal dan lain sebagainya, maka ada hak lintas transit yang itu juga harus diberikan oleh suatu negara, negara pantai atau coastal state. Juga ada hak-hak lain, semisal memasang pipa, kabel-kabel bawah laut dan termasuk untuk kepentingan riset yang juga wajib difasilitasi oleh negara pantai. Konsep terkait dengan hak lintas damai itu berasal dari kasus Franconia di tahun 1876, di mana di sana walaupun Inggris telah melakukan klaim terhadap laut teritorialnya, pengadilan tidak menganggap bahwa yurisdiksi Inggris dapat menjangkau orang asing dan kapal asing di dalam pantai Inggris. Beberapa hakim menyatakan bahwa Inggris tidak dapat secara konsisten menurut hukum internasional menerapkan semua rezim hukum pidananya terhadap semua orang asing di laut teritorial. Mengapa? Karena konsep dari suatu kapal asing berbendera, dia merupakan entitas yang berada di bawah yurisdiksi dari negara benderanya sendiri. Kita kenal di dalam konsep hukum internasional disebut sebagai floating island theory. Jadi teori pulau mengapung. Jadi suatu kapal asing itu memiliki yurisdiksi di atas benderanya. Maka dari itu status kapal berbendera itu bermakna sangat kompleks
dan dia wajib dilindungi oleh hukum internasional. Termasuk negara yang memiliki laut teritorial sekalipun, dia tidak bisa menegakkan hukumnya kepada kapal berbendera asing atas status dan fungsinya yang dia masih tunduk terhadap negara berbendera seperti itu. Jenis-jenis lintas ada beberapa jenis. Yang pertama adalah lintas damai atau kita kenal sebagai the freedom of innocent passage. Ada hak lintas transit seperti yang saya sedikit singgung tadi di awal atau transit passage. Lintas alur laut kepulauan atau archipelagic sealness passage dan lintas akses dan komunikasi. Wilayah lintas damai dia berada di laut teritorial, selat internasional atau perairan kepulauan archipelagic waters. Lantas bagaimana untuk laut internasional atau masuk high sea? Bagi high sea kemudian dia berlaku freedom of passengers ya, yang dia dilindungi dan diakui oleh rezim hukum internasional seperti itu. Hak lintas damai berlaku bagi semua jenis kapal, baik kapal privat, kapal publik, kapal perang, asal tujuannya adalah tujuan damai. Tidak di dalam rangka untuk melakukan konfrontasi, termasuk bagi kapal perang. Semisal, kita contohkan kasus Rusia dan Ukraina beberapa waktu yang lalu, ketika kemudian berlayar dan melakukan konfrontasi dengan melakukan gencatan senjata di suatu laut teritorial di antara kedua negara. Maka apa yang dilakukan antara Ukraina dan Rusia bukan lagi hak lintas damai, tetapi dia sudah masuk kategori agresi. Yang dia rezim hukumnya berlaku tidak hanya di UN Clause, tetapi khususnya berlaku di Statuta Roma 1998 dan konvensi PBB yang lain. Kapal perang pun juga mendapatkan hak untuk lintas damai. Kapal perang yang terdiri termasuk kapal induk, kapal selam, dan lain sebagainya, dia berhak untuk lintas damai di dalam rangka untuk melewati laut dari suatu negara pantai untuk tujuan damai, seperti itu. Dasar hukumnya di UN Clause ada di pasal 19. Di pasal 19 ayat 1, hak lintas damai adalah hak yang diberikan kepada kapal asing ketika melintasi wilayah kedaulatan laut suatu negara sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai. Ini menjadi special attachment bagi kapal asing sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai, maka hak lintas damai tetap diakui dan dilindungi. Lebih-lebih kepada kapal asing bagi negara pantai. Sehingga ada kewajiban dari negara pantai untuk kemudian membuat suatu alur laut kepulauan sebagai sistem atau jalur navigasi yang diperuntukkan bagi kapal-kapal asing seperti itu. Violation of right of innocent passage yang ini terkait dengan pelanggaran hak lintas damai, dia diatur di pasal 19 ayat 2. Lintas damai dianggap membahayakan kedamaian, keamanan, dan ketertiban negara pantai apabila yang pertama, any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of the coastal state, or any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the UN. Artinya, segala hal yang dalam rangka mengancam atau merintangi kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan suatu negara pantai, dan berbagai macam hal yang kemudian termasuk kategori hukum internasional, pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur di bawah mekanisme piagam PBB atau konvensi-konvensi PBB yang lain, maka dia dianggap sebagai pelanggaran hak lintas damai. Sehingga negara pantai atau ekstrim entitas internasional dapat mencabut hak lintas damai bagi kapal asing tersebut. Yang kedua, any exercise or practice with weapons of any kind, yaitu penggunaan senjata yang dilakukan selama melakukan atau melaksanakan atau menikmati hak lintas damai. Senjata dalam konteks ini adalah senjata yang berpotensi besar mengancam kedaulatan dan keamanan dari negara pantai. Itu sesuatu hal yang dilarang. Yang ketiga, poin C, any act aimed at collecting information to the prejudice of the defense
or security of the coastal state. Sesuatu hal yang dianggap merintangi prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan dari negara pantai, dia juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak lintas damai. Salah satunya dalam konteks ini adalah mengkolek informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Misalkan melakukan pertasan terhadap saluran komunikasi dari kapal perang yang termasuk coastal guard, coast guard dari suatu negara pantai, maka dia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak lintas damai. Point D, any act of propaganda aimed at affecting the defense or security of the coastal state. Berbagai macam hal yang termasuk kategori propaganda untuk mengganggu integritas teritorial dari negara pantai, seperti itu. Yang poin E, the launching, landing, or taking on board of any aircraft, atau dalam hal ini untuk kepentingan kapal induk yang untuk lintas dari suatu pesawat yang dia bawa, khususnya pesawat perang atau pesawat untuk kepentingan perang, seperti itu. Maka hak lintas damai saja. Jika dia mau melaksanakan latihan militer, termasuk di dalamnya latihan pesawat terbang, melakukan manuver dan lain sebagainya, dia bisa dilakukan di luar dari laut yang menjadi kedaulatan dari negara pantai, seperti itu. Ya, termasuk untuk kapal privat dan juga kapal military device atau peralatan-peralatan perang yang lain. The loading of unloading of any commodity, currency, or person contrary to the custom, fiscal, immigration, or sanitary law and regulation of the coastal state. Artinya, hak lintas damai itu hak lintas yang langsung dan seketika. Tidak boleh kapal asing ada di tengah-tengah kedaulatan suatu laut teritorial atau laut dalam dan laut kepulauan dari negara pantai, tetapi di tengah-tengah tersebut dia berhenti dan kemudian melakukan aktivitas perdagangan seperti menurunkan komoditas, melakukan transaksi keuangan atau currency, termasuk menurunkan orang per orang di tengah laut. Karena itu adalah bagian dari pelanggaran kebiasaan internasional, bagian termasuk kejahatan fiskal. Jika dia orang-orang, misalkan dia membawa traffic in persons atau perdagangan manusia, dia juga bisa masuk kategori kejahatan trafficking atau pelanggaran imigrasi apabila yang dibawa adalah asylum seekers atau pencari suaka, atau sanitary law atau hukum saniter atau hukum kesehatan yang itu merugikan dari negara pantai, seperti itu. Point H, any act of a willful and serious pollution contrary to the convention. Bagi kapal asing yang kemudian membuang limbah, menciptakan polusi yang itu menimbulkan kerugian dari negara pantai, dia juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak lintas damai. The carrying out of research or survey activity, atau berbagai macam aktivitas survei dan penelitian yang kemudian tidak berkoordinasi atau mendapatkan izin dari negara pantai. Any act aimed at interfering with any system of communication of any other facility of or interrelation of the coastal state, atau berbagai macam tindakan yang terkait dengan kejahatan komunikasi yang dilakukan dan merugikan dari negara pantai. Misalkan peretasan saluran komunikasi dari kapal yang dilakukan oleh kapal asing terhadap baik itu Coast Guard atau kapal yang ada di wilayah suatu negara pantai. Dia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak lintas damai. Any other activity not having a direct bearing on passage, ya, atau aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan dampak langsung ya terhadap hak lintas damai atau pelanggaran terhadap hak lintas damai itu sendiri. Jika kita membahas hak lintas damai dan laut teritorial, dia diatur di pasal 17 sampai 32 UN Clause 1982. Secara prinsip, hak lintas melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman. Maknanya dia dilakukan secara horizontal seperti itu. Syarat lintas terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin.
Hak lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai. Kriteria lintas yang tidak damai seperti yang saya sampaikan di awal tadi di pasal 19 ayat 2 ya, Clause 82. Kapal selam dan kendaraan bawah air jika kemudian ingin melakukan hak lintas damai, eh, dia mengibarkan bendera di permukaan seperti itu. Lalu ketika Coast Guard menyatakan tidak ada persoalan, kapal selam kemudian dapat masuk lagi ke dasar laut seperti itu. Ketentuan khusus bagi kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir, dia sesuatu hal yang kemudian ada kewaspadaan dan bisa jadi hak lintas damainya akan dicabut. Maka dari itu kita perlu melihat dari konvensi internasional yang lain. Ya, khususnya terkait dengan konvensi internasional anti nuklir seperti itu. Kewajiban negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing. Penangguhan hak lintas damai dituangkan di pasal 25 UN Clause 1982. Peraturan yang berlaku bagi kapal privat, jurisdiksi kriminalnya ada di pasal 27 UN Clause 82. Pada prinsipnya, negara pantai tidak dapat melaksanakan jurisdiksi kriminal terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial. Karena itu tadi, bahwa kapal asing adalah dia memiliki jurisdiksi sendiri yang ada di bendera kapal, seperti itu. Larangan mengadakan penyelidikan yang berkaitan dengan kejahatan di atas kapal, kecuali apabila kejahatan dirasakan oleh negara pantai. Yang kedua, mengganggu kedamaian dan ketertiban teritorial negara pantai, misalkan kalau kita tahu kejahatan terorisme, misalkan, atau kejahatan-kejahatan yang lain yang itu mengganggu perdamaian dan keamanan dari negara pantai. Yang ketiga, apabila diperintah oleh penguasa setempat, oleh nahkoda kapal, atau oleh perwakilan diplomatik atau pejabat konsuler negara berbendera, bagi kejahatan yang terjadi di kapal publik, seperti itu. Yang poin D, apabila tindakan demikian diperlukan untuk penumpasan perdagangan narkotika dan psikotropika yang juga diatur di dalam mekanisme UN Clause 82. Itu terkait dengan jurisdiksi pidana. Terkait dengan jurisdiksi perdata, dia diatur di pasal 28 UN Clause. Negara pantai seharusnya tidak menghentikan atau merubah haluan kapal asing yang melintasi laut teritorial untuk melaksanakan jurisdiksi perdata berkaitan dengan seseorang di atas kapal. Tetapi apabila berkenaan dengan kewajiban dan tanggung jawab ganti rugi yang diterima dan dipikul kapal itu sendiri, maka negara pantai diperbolehkan untuk menghentikan kapal dan melaksanakan jurisdiksi perdatanya. Ini terkait dengan liability dan responsibility atau tanggung jawab dan tanggung gugat dalam konteks keperdataan. Maka jika dia kapal asing itu kemudian menimbulkan kerugian-kerugian yang dialami oleh negara pantai, maka negara dapat menghentikan jurisdiksi negara bendera. Ambil contoh misalkan di dalam kasus pencemaran lingkungan. Dalam kasus misalkan kapal Jamaika di perairan Indonesia ketika jangkar ditarik dan ternyata menghancurkan pipa bawah laut yang dimiliki oleh Pertamina dan itu menimbulkan kerugian bagi perairan Indonesia mengingat limbah minyak kemudian mencemari laut Indonesia. Maka dari itu kemudian antara Indonesia sebagai negara pantai dan Jamaika sebagai negara bendera kapal kemudian melakukan negosiasi bagaimana mekanisme tanggung jawab dan tanggung gugat, responsibility dan liability dari kapal tersebut, sehingga Indonesia tidak dirugikan dan lautnya dapat dipulihkan dengan segera, seperti itu. Dan juga ada berbagai macam kasus lain tentunya terkait dengan jurisdiksi perdata, termasuk jurisdiksi kapal publik atau kapal perang. Peraturan yang berlaku bagi kapal perang dan kapal publik lainnya, batasan-batasannya diatur di pasal 29, kekebalan kapal perang dan tanggung jawab negara bendera. Sehingga itu tadi, eskalasinya terjadi ketika kemudian kapal publik atau kapal bendera itu melakukan konfrontasi yang dianggap bertentangan dan mengancam perdamaian dan keamanan dari negara pantai berdasarkan pasal 19 ayat 2 UN Clause 82, maka kemudian negara pantai baru dapat
melaksanakan yurisdiksi dan kedaulatannya. Seperti itu. Hak lintas transit adalah hak yang dimiliki oleh kapal dan pesawat asing untuk melakukan lintas di selat internasional yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hak lintas kapal untuk lintas selat maupun negara lain yang langsung maupun tidak langsung merasakan akibat dari segi kehidupan politik, militer, dan ekonominya. Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional adalah wilayah perairan yang menghubungkan satu bagian laut bebas dan ZTE dari laut bebas ke ZTE lain. Sedangkan selat lain yang tidak termasuk dalam pasal 37 akan berlaku lintas damai dan lintas kepulauan. Bagi pesawat asing yang melakukan lintas transit lewat dengan cepat melintasi selat, menghindari dari ancaman penggunaan kekerasan, dan menghindari dari lintas transit secara terus-menerus cepat mungkin, kecuali apabila terjadi force majeure atau kesulitan, atau memenuhi ketentuan yang relevan. Seperti yang kita ketahui bahwa dari laut teritorial, laut pedalaman maupun laut kepulauan, yang kita maksud sebagai kedaulatan dari negara pantai, dia juga berlaku untuk kedaulatan bagi pesawat asing. Dia memiliki Coccus et solum, coccus et coelum. Barang siapa yang memiliki tanah dan laut, jika dinaikkan ke atas, dia adalah kedaulatan udara, ruang udara bagi negara kolong. Dasar hukumnya ada di pasal di Konvensi Chicago 1944, Konvensi Montreal, dan Konvensi Tokyo tentang penerbangan sipil seperti itu. Dan UNCLOS juga mengatur hal tersebut terkait dengan laut teritorial. Jika ditarik ke atas, maka dia adalah kedaulatan udara dari negara pantai. Tetapi kemudian bagi pesawat asing juga dapat melaksanakan hak lintas transit seperti itu. Kemudian archipelagic sea land passage, pada dasarnya pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan atau kita kenal hak lintas alur laut kepulauan sama dengan hak lintas transit. Dia langsung dan seketika seperti itu. Wilayah lintasnya berbeda, yaitu dari perairan kepulauan suatu negara. Dasar hukumnya ada di pasal 53. Suatu negara kepulauan dapat melakukan atau dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat asing yang berlangsung dengan cepat. Ini yang disebut sebagai jalur navigasi. Yang ini kemudian harus dilakukan secara terus-menerus di perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan. Di pasal 53 ayat 3 UNCLOS 82, kapal selam tidak perlu ke permukaan apabila sudah melalui screening yang dilakukan oleh Coast Guard. Dan dia dapat masuk ke dalam perairan sampai ke pintu keluar, dalam tanda petik, terkait dengan di luar laut teritorial dari negara pantai. Pasal 53 ayat 9 UNCLOS mengatur tentang untuk menentukan dan mengganti alur laut, maka suatu negara harus mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional yang dapat diterima. Organisasi yang berwenang di sini jelas adalah PBB untuk mendepositkan peta negara ke PBB dan juga ke otoritas laut yang kita kenal sebagai IMO, International Maritime Organizations, yang berkedudukan di Hamburg, di Jerman, seperti itu. Pelaksanaan hak lintas menurut Perundang-undangan Indonesia, jika kita merujuk hak lintas, atau kita kenal sebagai ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96, PP Nomor 36 Tahun 2002, dan PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 dikenal hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan, hak lintas transit, dan hak akses dan komunikasi. Pengaturan teknisnya dalam PP yang sudah saya sebut tadi di awal. PP nomor 36 tahun 2002 mengatur tentang hal tersebut, ya teknisnya. Bab 2 terkait dengan 3 bagian, hak dan kewajiban kapal asing, yang bagian pertama. Bagian kedua tentang alur laut dan skema pemisahannya. Yang ketiga adalah tentang penangguhan lintas damai. Di PP 37 2002 di bab 3 tentang perairan penetapan alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk hak lintas alur laut
kepulauan. Dan inilah historical Indonesia di dalam menentukan alur laut kepulauan Indonesia. Dimulai dari sebelum 57 melalui TZMKO, kemudian diperbarui melalui Deklarasi Juanda terkait dengan konsep negara kepulauan. Kemudian di UN Clause 82 kita sepenuhnya compliance atau patuh terhadap UN Clause 82 karena itu juga banyak proposal Indonesia yang kemudian disepakati atau disetujui di UN Clause 82 atau kita kenal UN Clause 3 dan mulai berlaku sejak 1991, 93, 95 dalam rapat kerja nasional menghasilkan 3 ALKI. Di tahun 98 disetujui oleh International Maritime Organization atau IMO. Timur Timur merdeka di tahun 1999 mempengaruhi ALKI 3A dan 3B yang melintasi Laut Timur menuju Laut Australia seperti itu. Dan inilah alur laut kepulauan Indonesia. Ada 3 bagian yang kita kenal ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. ALKI 1 melalui Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia, sebaliknya, yang melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda. ALKI 1A dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya. Sementara ALKI 2 melalui Laut Sulawesi, ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Di ALKI 3A, di ALKI 3 ada 5 cabang. ALKI 3A melalui Samudra Pasifik ke Samudra Hindia atau sebaliknya, yang melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Ombai, serta Laut Sawu. Di ALKI 3B, jadi satu dengan ALKI 3A dari Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti. ALKI 3C jadi satu dengan 3B dari Samudra Pasifik ke Laut Arafuru dan sebaliknya yang melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda. ALKI cabang 3D itu jadi satu dengan ALKI 3A dari Samudra Pasifik ke Hindia dan sebaliknya yang melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI 3E jadi satu dengan ALKI 3A dari Samudra Hindia ke Laut Sulawesi atau sebaliknya yang melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku atau sebaliknya dari Laut Timur ke Laut Sulawesi atau sebaliknya yang melintasi Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku dari Laut Arafuru ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, yang melintasi Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku, yang itu memisahkan negara Papua Nugini dan negara-negara lain yang ada di Samudra Pasifik. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai ALKI, sehingga Indonesia sangat otoritatif dan memiliki kedaulatan untuk mengatur hak lintas damai dan sistem navigasi yang berlaku di laut Indonesia seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah hak akses dan komunikasi melalui MOU bersama dengan tentang negara kepulauan pada 27 Juli 76. Kesepakatan Indonesia dan Malaysia mengakui dan menyokong rezim hukum negara kepulauan. Tapi itu bukan suatu kesepakatan yang gratis ya, karena Malaysia bagi Indonesia juga mengakui hak Malaysia terkait dengan hak nelayan tradisional atau kita sebut sebagai traditional fishing right yang diatur di UN Clause 82. Sebagai imbalannya, itu tadi, yang terletak antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat di dalam perjanjian bilateral seperti itu. Perjanjian kedua negara ditandatangani pada 23 Februari 82 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 83. Yang itu terkait dengan delimitasi wilayah laut seperti itu antara Malaysia dan Indonesia. Saya rasa itu pentingnya kita untuk membahas terkait dengan hak lintas damai dan alur laut kepulauan. Tujuannya agar negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya secara penuh di satu sisi, tetapi di sisi lain juga tidak meninggalkan kewajibannya untuk memberikan hak-hak bagi kapal berbendera asing. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.